Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Ini lihat, kemarin terjadi perdebatan Kang Kori dengan Kiai Abdul Ghalib Batu Ampar. Yang aneh, Kang Kori ternyata menggunakan kitab yang bisa dibilang kredibilitasnya kurang bagus. Bahkan oleh Kiai Imad, kitab itu tidak layak untuk dijadikan rujukan sebagai acuan dalam soal nasab, karena terjadi banyak kecacatan dan sangat diragukan validitasnya. Kesalahan dalam debat itu, moderatornya jelas tidak adil. Nggak layak moderator seperti itu dipakai. Dan kesalahan Kiai Ghalib itu mau diajak debat dengan orang yang memakai kitab sebagai rujukan, yang jelas kitab itu sangat subhat. Intinya kitab itu untuk Kiai Imad sudah tertolak, nggak dipakai. Ini saya sarikan jawaban dari Kiai Imaduddin plus sedikit editan. Begini, memang betul mu'alib kitab Abnaul Imam itu Ibnu Toba, hidup hampir sejaman dengan Ubaidillah yang diduga putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, yaitu tahun 400-an Hijriah. Dan ini awal keyakinan mereka pembela nasab abal-abal untuk membantah penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman. Terputusnya nasab Habib Indonesia karena penelitiannya menjelaskan bahwa Sayyid Ubaidillah atau Abdullah tidak pernah tercatat di kitab nasab abad 5, 6, dan 7 Hijriah. Kita diskusikan secara detail fokus kitab Abnaul Imam tersebut. Hasilnya Kiai Haji Imaduddin Utsman telah mengecek validitas kitab tersebut secara detail. Kitab Abnaul Imam yang beredar dan dipercaya pembela Ba'alwi, lalu beberapa hari berselang kitab Abnaul Imam itu dinyatakan masih diragukan validitasnya, sebab tertolak secara fakta sejarah. Bahkan ada kesan terjadi pencatulan nama Ubaidillah di putranya Sayyid Ahmad Muhajir. Itu dilakukan oleh orang yang menulis kitab nasab di abad 11 dan 12 Hijriah. Jauh toh masanya, padahal di masa 400-an Hijriah. Alasan kuatnya ada keterputusan masa waktu lama antara kitabnya Ibnu Toba dan kitab yang ditulis abad 11 dan 12 Hijriah itu, karena ada indikasi pencantuman nama Ubaidillah di anaknya Ahmad Muhajir. Padahal Ibnu Toba tidak sama sekali menulis bahwa Ubaidillah putra Sayyid Ahmad Muhajir. Kiai Imaduddin Utsman dalam waktu yang terpisah menjelaskan bahwa kitab yang beredar di tangan Habib Ba'alwi judulnya Abnaul Imam adalah palsu. Isinya bukan semata kitab tersebut, namun telah ditambahi kalimat para penyalin dan pentahqiq. Yusuf Jamalulail, sang pentahqiq. Bahkan sang pentahqiq memberi judul kitab itu adalah Al-Aqdul Masifil Ansab Ali Baiti Nabawi. Pengarangnya palsu, karena seakan-akan seluruhnya karangan Ibnu Toba. Karya Abnaul Imam yang asli berisi beberapa halaman saja, sedangkan kitab hasil tahqiq berisi 200 halaman. Konyol sekali. Di dalamnya ditambahkan oleh 4 orang, yaitu Ibnu Sodaqoh Al-Halabi, Abul Aun As-Sifarini, Muhammad bin Nasr Al-Maqdisi, dan Yusuf Jamalulail, yang kemudian mencetaknya dan memberi judul baru dengan nama Al-Aqdu Al-Masih fi Ansab Ali Baiti Nabawi. Mereka berempat menambahkan di dalam nama-nama yang ada pada zamannya. Tahunnya palsu karena kitab ini ditulis ulama yang wafat tahun 199 Hijriah. Sebagaimana disebut dalam kitab ini pada halaman 17, namun kemudian ditulis wafat 478 Hijriah. Jadi kitab Abnaul Imam yang dipegang para Ba'alwi itu, waduh, terlalu banyak editan. Isinya palsu karena isinya tidak sesuai judulnya. Judulnya kitab Abnaul Imam. Yusuf Jamalulail sang pentahqiq memberi judul kitab ini adalah Al-Aqdu Masih fi Ansab Ali Baiti Nabawi, tapi isinya penuh tambahan dari penyalin dan muhaqqiq. Seorang Habib turunan Ba'alwi yang lahir tahun 1938 Masehi. Ilmu nasab termasuk ke dalam ilmu sejarah dalam merekonstruksi suatu peristiwa masa lalu dan membutuhkan nama-nama tokoh. Apakah ia historis atau ahistoris, seorang sejarawan perlu menerapkan metode sejarah. Terdapat 4 tahap dalam metode sejarah, yaitu heuristik, pencarian sumber, verifikasi kritik sumber, interpretasi penafsiran, historiografi penulis sejarah. Kita lihat sedikit detail masa waktu pentahqiq orang yang memberikan catatan dalam sebuah buku atau penyalin.
Bahkan di kitab hasil tahqiq Muqaddimah jelas ngaku banyak terjadi penambahan sana-sini. Ibnu Tubatuba penulis hidup masa 478 Hijriah. Lalu kemudian Ibnu Sodako Al-Halabi ini pentahqiqnya gitu loh. Wafatnya 1180 Hijriah. Jauh tak? Lalu ada pentahqiq lagi Abul Aun As-Sifarini 1188 Hijriah. Lalu ada pentahqiq lagi Muhammad bin Nasr Al-Maqdisi 1350-an wafatnya itu. Lalu yang terakhir Yusuf Jamalulail, kelahiran tahun 1939, meninggalnya termasuk bisa dibilang barulah gitu loh. Ya ini gitu loh. Kalau kalian amati ini jaraknya tuh jauh. Bagaimana bisa dipercaya gitu loh. Sedangkan dari Muqaddimah kitab yang ditulis para pentahqiq saja mengaku kok terjadi penambahan sana sini. Lah kok bisa Kang Qorik menggunakan kitab ini sebagai acuan dalam debat nasab? Ya itulah Kang Qorik, mungkin dia sedang apa ya, akrobat sana sini mencari keuntungan mungkin. Wassalam.